warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sehingga sampai hari ini hingga detik ini, kita masih diberikan kesehatan. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai konsep dakwah Nahdlatul Ulama. Namun sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai konsep dakwah Nahdlatul Ulama, maka ada baiknya kita perlu mengetahui tentang apa itu NU. Jadi, apa itu NU? NU atau Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan ulama, sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Pendirinya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan organisasi ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, maupun ekonomi. NU menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara rasionalis dengan skripturalis. Oleh karena itu, sumber pemikirannya tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal yang ditambah dengan realitas empirik. Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar NU 1927, bahwa NU bertujuan untuk memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu 4 mazhab, yakni Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. NU juga memiliki misi. Misi NU adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahiriah maupun batiniah, masyarakat yang adil, demokratis, serta berakhlakul karimah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti mengenai konsep dakwah NU. Jadi dalam melakukan dakwahnya, NU atau para ulama NU langsung berpedoman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan dakwah NU yang dimotori oleh para kiai dengan wadahnya melalui pesantren ini kian hari terus berkembang dan menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Kemudian, dalam melakukan dakwahnya, NU menggunakan konsep dakwah kultural. Mengapa? Sebab hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan prestasi dakwah Wali Songo. Oleh karena itu, ada kesinambungan antara dakwah kultural Wali Songo dan dakwah kultural NU. Meski demikian, secara institusional NU juga menggunakan modal struktural yang dilakukan dengan advokasi yuridis dan politik yang dilakukan oleh para elit NU dalam berbagai partai politik. Kemudian kembali ke konsep dakwah kultural NU, bahwa dalam melakukan pola dakwah kultural ini menyebabkan arah dan perjuangan dakwah NU tidak dapat dilepaskan pada proses dan perkembangan tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. Ada berbagai cara dalam melakukan dakwah yang dilakukan oleh NU, bisa dengan berceramah, propaganda, pendidikan, kelembagaan, keteladanan, kesenian, dan lainnya. Kesuksesan NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, dibuktikan dengan berdirinya berbagai lembaga-lembaga keislaman, berdirinya banyak pondok pesantren dengan basis di Jawa Barat dan Jawa Timur terbanyak, kemudian berdirinya sekolah Islam, baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, kemudian jaringan organisasi dari akar cabang hingga kerantingnya, kemudian ada Lembaga Kajian Kitab Kuning, Lesdam NU, LSM, Usaha Ekonomi, dan masih banyak lagi. Perkenalkan, nama saya Ramon Hidayatullah, saya perwakilan dari kelompok ingin menjelaskan sedikit tentang dakwah kultural. Dakwah kultural adalah cara berdakwah dengan pendekatan budaya. Kegiatan dakwah yang memperhatikan dan memperhitungkan manfaat adat, istiadat, dan budaya lokal sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kegiatan dakwah kultural Nahdlatul Ulama di tengah masyarakat menuntut NU untuk mengembangkan pola dakwah guna menyampaikan pesan dakwah yang mengenai sasaran kepada masyarakat yang bersifat menjemuk dari sisi kultural, budaya, etnis, bahasa, dan agama. Tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu konsep dakwah kultural, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pandangan kaum Nahdiyin terhadap dakwah Nahdlatul Ulama. Ya, jadi pandangan para
kaum Nahdiyin, kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menolak tradisi yang telah berlaku dan mengakar menjadi kultural budaya masyarakat, melainkan sekedar untuk melakukan pembenahan dan penelusuran terhadap tradisi-tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan risalah Rasulullah SAW. Penyebaran Islam di Nusantara dan sendiri telah menunjukkan akomodasi yang begitu kuat terhadap lokal masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa karakter Islam Indonesia mampu berdialog dengan tradisi dan budaya. Yang selanjutnya, NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang meluruskan antara Islam dan budaya lokal. Salah satunya upaya untuk mensosialisasikan ke pondok-pondok pesantren yang merupakan basis kaderisasi potensi dari kalangan NU. Kemaslahatan sebagai ciri kebudayaan NU bahwa apapun nama dan wujudnya, setiap hasil kebudayaan baik pemikiran, karya, seni dan sebagainya, ketika itu mengandung kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, maka itu bisa dikatakan atau dinilai sebagai kebudayaan bangsa dan tidak perlu ditolak atau dinaif bahkan dibid'ahkan keberadaannya. Dan yang terakhir, NU juga menjunjung tinggi budaya, mengakomodir nilai-nilai tradisi masyarakat lokal yang ada di Indonesia, khususnya para ulama-ulama, para ajengan, para kiai, untuk mempertahankan tradisi-tradisi kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu corak tradisionalitas yang melekat pada NU, membawa implikasi sosiologis bahwa NU memberi ruang yang luas untuk berkembangnya budaya lokal, seperti ziarah kubur, tahlilan, salawatan atau hadroh, kenduri, dan tradisi-tradisi lokal lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sepanjang tidak menyanding bahaya dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar, akidah, dan syarat Islam. Selanjutnya, mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, dengan prinsip rahmatan lil alamin, NU memandang realitas kehidupan secara inklusif dan substantif. NU tidak mau terjebak ke dalam klaim kebenaran dirinya secara mutlak, juga tidak pada kelompok lain. Pluralitas menurut NU adalah anugerah yang harus dihadapi dengan sikap ta'aruf dan membuka diri. Sebab budaya dipandang sebagai kreasi manusia untuk kebutuhan hidupnya dalam sisi positif. Dalam hal ini berlaku kaidah al-muhafazah al-qadim as-sahih wa al-khudu bil jadid al-aslah, yaitu melestarikan kebaikan yang ada dan mengambil sesuatu yang lebih baik, sehingga dengan kaidah ini NU dalam menyikapi budaya yang dilihat bukan budayanya tapi nilai yang dikandungnya. Nah, kesimpulan dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa konsep dakwah kultural yang dikembangkan NU pada saat ini secara konseptual mengacu pada nilai kearifan lokal. Dakwah yang membawa pemahaman dan sikap muslim yang moderat, bukan paham yang membawa pemahaman dan sikap ekstremis. Adapun bentuk dakwah kultural yang dikembangkan oleh NU dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dakwah kultural berdasarkan sumber Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Yang kedua, dakwah kultural merupakan pengembangan model dakwah NU yang didasarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat memperkuat implementasi paham aswaja dalam rangka mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang terakhir yaitu yang keempat, merespon keagamaan dan perbedaan realitas sosial. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih.